Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk di hadis yang ke-38. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Hadis seperti ini namanya hadis qudsi, yaitu di mana Rasulullah menisbatkan ucapannya kepada Allah Ta'ala. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai kecuali amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku nanti akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, saya akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, saya akan menjadi tangannya ketika dia memegang. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya ketika dia melangkahkan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta kepadaku pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti akan saya lindungi. Rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini disebutkan oleh para ulama dengan mufradatul Bukhari. Jadi ada namanya mufradat. Mufradat itu hadis yang dikeluarkan hanya oleh Imam Bukhari. Sampai kitab-kitab yang lain tidak dikeluarkan, yaitu Imam Muslim tidak mengeluarkan, kemudian juga Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud itu enggak pada mengeluarkan hadis ini. Sehingga disebutkan itu para ulama, hadzal hadis tafarrada bi ikhrajihi al-Bukhari duna baqiyati ashabil kutub. Hadis ini yang mengeluarkan itu hanya Imam Bukhari, sedangkan kitab-kitab yang lainnya, penulis ulama-ulama yang mengarang kitab hadis itu tidak mengeluarkan hadis ini. Waqad qila, dan dikatakan, innahu asyrafu haditsin fi dzikril auliya, ini merupakan hadis yang paling mulia yang menjelaskan kedudukan wali-wali Allah Ta'ala. Jadi ini hadis dikenal nanti dengan julukan haditsul wali, hadis yang membicarakan tentang wali bagi Allah Ta'ala. Wali, jadi istilah wali itu diambil dari bahasa wilayah, dinamakan dengan wilayah. Wilayah itu wilayah, kalau kita wilayah juga ada wilayah, tapi ini al-wilayah itu lawannya al-adawah. Jadi ada wilayah, ada namanya adawah. Kalau wilayah itu arti secara asalnya itu al-qurbu, arti hukum asalnya itu dekat. Sedangkan al-adawah, permusuhan, itu arti bahasanya itu al-bu'du, jauh. Sehingga wali-wali Allah itu siapa? Kalau dikatakan wali-wali Allah itu siapa mereka itu? Berarti artinya itu enggak jauh dari itu, dari namanya arti asal kata. Jadi arti asal kata itu penting.
karena nanti biasanya artinya itu nggak jauh dari itu. Maka wali-wali Allah itu siapa? Humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum minhu, yaitu orang-orang yang berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka itu pengen mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan mengamalkan amal-amal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Itu namanya wali-wali Allah Ta'ala. Sedangkan ada atau adawah, musuh-musuh Allah, siapa mereka itu? Alladzina ab'adahum anhu bi'amalin al-muqtadiyati litardihim wa ibadihim, yaitu orang-orang yang Allah jauhkan mereka darinya, dari Allah Ta'ala. Allah menjauhkan mereka dari Allah Ta'ala dengan orang itu dimudahkan mengamalkan amal-amal yang menjauhkan mereka dari Allah Ta'ala. Jadi mereka itu, kalau musuh-musuh Allah itu siapa? Orang yang Allah jauhkan dari dirinya. Allah tidak mau berdekatan dengan orang itu karena dia musuh-musuhnya. Dengan cara apa? Orang itu nanti akan dimudahkan mengamalkan amal-amal yang membuat dia itu jauh dari Allah Ta'ala. Ya, berarti itu ada namanya wali, kemudian juga ada namanya musuh. Lah nanti kalimat wali ini dari pecahan kalimat dekat itu nanti dipecah menjadi banyak. Ini kalau dalam belajar bahasa Arab namanya istiqaq, perpecahan kata. Dan itu ada cuma di bahasa Arab. Saya dapatkan di bahasa Arab. Di Indonesia saya belum dapat saya pecahan-pecahan kata seperti itu. Jadi kalimat wilayah itu dekat. Nanti dari ini penggunanya itu nggak jauh dari situlah penggunanya itu. Dari arti itu, sehingga wali itu bisa dipakai untuk teman dekat. Itu namanya wali. Wali itu apa? Sahabat karib lah, teman dekat. Wali itu artinya kekasih. Itu wali. Wali itu artinya tuan. Bisa wali. Tuan kayak wali nikah misalkan, tuannya gitu, yang punya tanggung jawab kan gitu. Wali itu juga bisa diartikan pemimpin. Waliul ahdi. Di Saudi kan namanya waliul ahdi, yaitu pemimpin yang dijanjikan nanti akan menjadi pengganti raja yang sudah ada. Berarti apa? Berarti kalimat wali itu nggak jauh dari itulah, penolong, yang menolong saya itu berarti wali-wali saya. Nah itu wali Allah itu nanti ya pecahan dari kalimat-kalimat itulah, kalimat wali itu. Maka kalau wali-wali Allah berarti mereka itu kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Allah itu pengen dekat dengan mereka. Mereka pun juga pengen dekat sama Allah Ta'ala. Akhirnya mereka nanti dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Dan penyebutan kalimat wali di dalam Al-Quran itu nanti ada dua. Wali itu nanti dibagi sama Allah Ta'ala menjadi dua. Ada namanya awliyaullah. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah. Jadi ada penyebutan namanya wali-wali Allah. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan aulia asyaiton, wali-wali syaiton. Berarti ada wali-wali Rahman, ada wali-wali syaiton. Orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, orang yang dekat kepada syaiton. Dan itu bermusuhan. Dua ini nanti bermusuhan. Dan itu beda. Antara dua ini beda sekali. Sampai Syekhul Islam itu beliau ngarang kitab bagus, diberikan judul Al-Furqan Baina Auliya Syaiton wa Auliya Rahman. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaiton. Jadi itu bedanya jelas sekali perbedaannya itu. Oleh itu intinya di sini hadis ini itu kita membahas tentang wali-wali Allah Ta'ala, yaitu wali-wali Allah itu maksudnya orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka itu dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di sini berfirman, Innallaha ta'ala qala, Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepada orang itu. Yaitu Allah, maksudnya itu Allah yang mengumumkan perang. Kata para ulama, kalimat perangnya Allah itu kalau mengumumkan perang, maka semua amal dosa,
Semua amal maksiat itu adalah peperangan antara dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga ketika ada orang dia itu berbuat dosa dan maksiat itu muharabatun lillah, itu adalah bentuk memerangi Allah Ta'ala. Maka siapa yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia itu sedang memerangi Allah Ta'ala. Maka Allah akan membalas mereka dengan cara apa? Allah pun nanti akan memerangi mereka juga. Sehingga kalau kita membaca ayat-ayat masalah riba misalkan itu, siapa yang tidak berhenti setelah datang ilmu haramnya riba, kemudian gak berhenti, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulihi, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya kepada kalian. Yaitu riba itu juga peperangan antara Allah dan orang-orang yang menyelisih. Demikian juga quta'ut thariq, para begal. Innal ladzina yuharibunallah, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Begal. Berarti menunjukkan intinya apa? Intinya sebenarnya semua maksiat itu bentuk peperangan kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa di sini sebutkan di sini itu yang dimaksud dengan hadis itu, siapa yang memerangi wali Allah, maka nanti Allah yang akan memerangi dia karena parahnya. Yaitu ini dilihat dari parahnya. Jadi intinya di sini Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang dia itu memusuhi wali-wali Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mereka mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang paling saya cintai kecuali amal-amal yang saya wajibkan. Ini amal yang pertama. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, amal-amal para wali-wali Allah itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala, caranya itu mereka itu mengamalkan kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah yang wajib, meninggalkan larangan Allah yang haram. Itu batasan minimal kalau dia itu pengen mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berhasil mengamalkan yang ini, kita istiqomah untuk mengamalkan yang wajib, kita tinggalkan yang haram, kemudian nanti kita tambah lagi supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wala yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak ada hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah setelah yang wajib, kecuali pasti dia itu akan aku cintai. Dicintai, berarti dia akan menjadi wali-wali Allah yang sejati ini. Dengan cara apa yang kedua? Dengan cara dia itu menjalankan apa-apa yang Allah tambahkan, apa-apa yang Allah tambahkan, yaitu yang disunahkan, dengan mengamalkan amal-amal yang sunnah. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh, maka dia itu tambahan. Oleh itu berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti Allah itu membagi walinya. Wali, jadi wali Allah itu nanti terbagi jadi dua. Ada wali Allah yang sempurna, ada wali Allah yang dia itu mendapatkan minimal untuk mendapatkan kewalian kepada Allah Ta'ala. Oleh itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, faqas sama awliya'ahu al-muqarribina ila qismin. Allah membedakan wali-walinya yang terus mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi dua bagian. Yang pertama, man taqarraba ilaihi bi ada'il faraid. Itu batasan minimal, yaitu wali-wali Allah yang standar. Yaitu siapa itu? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan kewajiban. Wa yashmulu dzalika fi'lul wajibati wa tarkul muharramat, dan masuk dalam kewajiban itu menjalankan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu yang pertama, itu standar. Itu batasan minimal lah untuk mendapatkan gelar wali Allah, itu standarnya itu. Kemudian yang kedua itu wali-wali Allah yang kedua itu yang tingkatannya paling tinggi derajatnya, itu paling dekatlah dengan Allah Ta'ala, yaitu man taqarraba ilaihi ba'dal faraidi bin nawafil. Setelah dia itu mengerjakan yang wajib, kemudian dia itu menambah dengan perkara-perkara yang sunnah.
Apa itu perkara yang sunnah itu? Dengan mengamalkan apa yang disunahkan dan meninggalkan apa yang dimakruhkan. Bahkan terkadang wali-wali Allah itu bahkan terkadang meninggalkan yang mubah, bukan hanya yang makruh, yang mubah. Ketika dia takut mengamalkan yang mubah itu bisa menjauhkan dia dari Allah Ta'ala. Itu apa? Sampai dia itu gara-gara mubah, akhirnya amal-amal kebaikan itu terluputkan. Maka terkadang apa? Wali Allah itu sampai yang mubah saja ditinggalkan. Bukan mengharamkan, bukan. Tetapi dia tinggalkan gara-gara dia takut akan menjauhkan diri dari Allah Ta'ala. Itu tingkatan wali. Jadi wali itu nanti bertingkat-tingkat lah. Tingkatan mereka itu bertingkat-tingkat. Oleh itu berarti kalau kita perhatikan itu, Allah itu di dalam Al-Quran itu sering nanti membagi membagi manusia itu menjadi tiga. Intinya manusia itu nanti dibagi jadi tiga. Disebutkan sama Allah Ta'ala misalkan di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala mengatakan, jadi ini gini, orang-orang yang dia itu beriman sama Nabi, orang-orang yang beriman sama Nabi itu, atau orang muslim lah itu, orang muslim itu nanti terbagi menjadi tiga golongan. Mereka orang muslim loh, bukan orang kafir. Beda lagi nanti kalau orang kafir. Jadi orang muslim itu, orang muslim yang dia itu beriman sama Allah dan Rasul, maka nanti mereka itu terbagi menjadi tiga. Oleh itu sampai Allah Ta'ala mengatakan, wa kuntum azwajan salatha. Kalian itu ada tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama golongan kanan. Dan betapa indahnya golongan yang kanan ini. Kemudian Allah mengatakan wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kemudian ada golongan kiri. Yaitu apa? Golongan yang akan dimasukkan neraka jahanam, walaupun mereka tetap akhirnya masuk surga. Tapi mereka masuk neraka jahanam dulu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan was-sabiquna sabiqun. Dan golongan terbaik adalah as-sabiquna sabiqun, orang yang berlomba-lomba dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah itu kalau kita baca ayat itu, nanti langsung dibagi sama Allah Ta'ala. Kenikmatan as-sabiquna sabiqun apa? Allah Ta'ala menjelaskan tentang derajat manusia terbaik ini. Allah Ta'ala mengatakan thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Ini kelompok ini banyak di generasi awal. Generasi awal itu apa? Orang yang paling dekat dengan generasinya Nabi, para sahabat. Tapi itu banyak mereka yang masuk ke derajat as-sabiqun. Sedangkan derajat yang tingkatannya ashabul yamin, ashabul yamin, golongan yang kanan, thullatum minal awwalina wa thullatum minal akhirin. Mereka itu banyak di awal dan juga banyak di akhir. Generasi awal yang mereka tingkatan mereka banyak, generasi yang akhir banyak juga mereka. Tapi kalau sabiqun sabiqun itu yang awal, generasi awal itu banyak, generasi yang akhir itu sangat sedikit jumlah mereka. Yaitu orang-orang akhir zaman itu untuk sampai ke tingkatan sabiqun sabiqun itu luar biasa beratnya. Setelah itu baru Allah Ta'ala menjelaskan wa ashabus shimali ma ashabus shimal, golongan yang kiri. Mereka akan diazab dan yang lainnya lah itu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada tiga golongan di situ. Ada tiga golongan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu tentang manusia-manusia ketika nabinya meninggal. Orang-orang yang beriman sama nabi, nabinya meninggal. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka itu, yaitu manusia umat ketika nabinya meninggal, ada di antara mereka yang zalim kepada diri sendiri. Itu yang dinamakan dengan golongan kiri. Ada juga orang yang muqtasidun, orang yang efisien dalam beramal. Itu yang dinamakan dengan ashabul yamin. Kemudian yang ketiga kemudian wasabiqun, yaitu orang yang mereka itu bersegera dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, berarti manusia itu nanti terbagi menjadi tiga ini. Bedanya apa? Tiga manusia itu bedanya apa? Mereka semuanya nanti sama-sama masuk surga akhirnya. Akhirnya selama dia masih punya keimanan dan imannya belum dibatalkan dengan nawaqidul iman, pembatal keimanan,
maka dia itu pasti masuk surga akhirnya. Manusia akhir, yaitu nanti mungkin dia masuk surga paling akhir, tapi yang penting masuk surga dia itu. Terus bedanya apa? Bedanya itu derajat di surga. Jadi derajat di surga itu yang beda kan. Maka itu 3 golongan ini bedanya itu di mana mereka itu? Maka di dunia itu perbedaan mereka itu dalam masalah amal mereka. Dalam masalah amal mereka. Kalau orang yang zalimun li nafsi, tingkatan paling rendah lah, namanya zalim li nafsi, yaitu orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah dan orang-orang yang melanggar larangan Allah Ta'ala. Siapa yang dia tidak menjalankan perintah Allah, Allah memerintahkan A, kita nggak menjalankan, maka kita zalim kepada diri kita. Kita bukan zalim kepada Allah Ta'ala. Kalau zalim semua itu kan syirik dan kufur gitu. Kita nggak berbuat kesyirikan, kita nggak berbuat kekafiran, tapi kita melanggar larangan Allah Ta'ala. Maka kita itu sebenarnya sedang menzalimi diri kita sendiri, karena menjadikan diri kita itu nanti akan dipaparkan dengan azab neraka jahanam diri kita itu. Jadi orang yang tidak menjalankan perintah Allah atau orang yang melanggar larangan Allah Ta'ala, maka mereka itu dijuluki dengan julukan zalimun li nafsi, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Jadi menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dengan sebab dosa mereka itu akhirnya nanti jasad mereka akan diazab. Ini tingkatan paling rendah, dan itu sudah dia itu sudah gagal masuk surga, yaitu masuk surga di awal-awal, sehingga dia itu harus masuk neraka jahanam untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Kemudian tingkatan di atasnya itu minimal standar keselamatan itu yang kedua, itu minimal, yaitu orang yang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi dia istiqomah, dia sangat menjaga ini, sehingga apa? Dia amalnya nggak terlalu banyak lah itu. Yang penting apa? Apa sih yang Allah wajibkan itu apa? Oh, yang Allah wajibkan dalam masalah sholat itu sholat 5 waktu. Ya sudah, itu yang saya pegang. Yang Allah wajibkan masalah puasa itu apa? Puasa Ramadan, itu yang saya pegang. Yang Allah wajibkan dalam masalah harta itu apa? Zakat, itu yang saya pegang. Jadi kewajiban saja dia itu. Terus yang Allah haramkan apa? Wah, Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan itu. Udah, saya istiqomah untuk meninggalkan itu. Dia sangat menjaga kewajiban, dan dia itu sangat kuat meninggalkan maksiat, yaitu haram. Maka orang itu standar selamat dari api neraka jahanam. Yang penting apa? Dia selamat, please. Dia standarnya itu sudah mendapatkan standar minimal untuk masuk surga. Jadi masuk surga itu standarnya tadi, orang pengen masuk surga, standarnya dia itu harus mengamalkan kewajiban, meninggalkan keharaman. Itu sudah masuk standarisasi masuk surga, tapi tingkatannya rendah. Kalau yang ketiga, tingkatannya tinggi sekali, nanti derajatnya di surga. Siapa itu? Orang yang meninggalkan wajib kemudian ditambah dengan yang sunnah. Orang meninggalkan haram ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Ya, itu dijuluki dengan julukan wasabiqunal awwal. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Lah, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan ini itu pun nanti terbagi macam-macam juga. Yaitu orang yang mereka itu sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang bersegera dalam kebaikan, mereka itu nanti terbagi menjadi banyak golongan. Golongan yang terbaik dari umat Islam itu muhajirin. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, karena mereka itu manusia yang paling cepat dalam mengamalkan kebaikan. Nah, itu kalau kita baca Al-Quran itu, ketika disebutkan umatnya Rasulullah itu, pertama Allah itu mengatakan orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, yaitu orang muhajirin. Setelah itu Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, imannya itu sangat bersih mereka itu. Di bawahnya mereka orang-orang Ansor, yaitu walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, orang-orang yang lebih awal tinggal di Madinah, kemudian mereka menyambut tamu-tamu mereka. Maka mereka manusia wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian setelah itu baru masuk tingkatan di bawahnya mereka. Nanti di bawah mereka bertingkat-tingkat lagi itu tingkatannya itu, yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, muhajirin dan ansor.
Ya, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa dalam doa mereka, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang mereka itu lebih mendahului kami dalam keimanan. Jadi maksudnya di sini intinya, kalau kita itu ingin mendapatkan derajat yang paling tinggi nanti di surga itu, maka kita itu harus mengamalkan yang wajib ditambah dengan mengamalkan yang sunnah. Kita meninggalkan yang haram ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Itu kalau kita ingin tinggi derajat kita itu. Dan namanya manusia itu memang untuk menjadi orang yang seperti ini itu nggak mudah. Kenapa? Karena permusuhan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan itu nggak pernah berakhir. Antara wali Allah dan wali syaitan, Allah memang sudah menguji kita. Setiap nabi dan pengikutnya pasti Allah akan berikan musuh bagi mereka. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh mereka, musuh-musuh nabi itu. Siapa itu? Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sehingga apa? Perperangan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan itu nggak pernah selesai. Akhirnya disitulah namanya terkadang kita itu jatuh, terkadang kita bangkit lagi, setelah itu berjalan lagi, jatuh lagi, tergelincir lagi, setelah itu bangkit lagi, terus nggak pernah berhenti. Nah itu apa? Namanya orang istiqomah di atas jalan ini itu nggak mudah. Nah itu kalau orang-orang itu Allah cintai, orang-orang yang Allah cintai itu, Allah itu akan memberikan karomah kepadanya. Karomah, kalau Nabi kan kasihkan mukjizat sama Allah Ta'ala. Tapi kalau bukan Nabi, Allah akan memberikan karomah. Karomahnya itu apa? Karomah terbesar itu bukan bisa menghilang, bukan. Karomah wali yang terbesar itu bukan bisa terbang, ditembak nggak mempan, bukan. Karomah terbesar yang Allah berikan kepada wali-wali Allah itu luzumu ta'ah. Nah itu kata Syekh mengatakan afdalul karomah luzumu ta'ah. Karomah terbaik yang Allah berikan kepada wali-walinya itu adalah luzumu ta'ah, ketika Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas ketaatan. Dan istiqomah di atas ketaatan itu luar biasa beratnya. Maka orang yang bisa istiqomah di atas ketaatan, berarti dia itu orang-orang yang mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala. Karena itu nggak main-main. Nah itu apa? Untuk kita itu mendapatkan istiqomah itu perjuangan luar biasa. Mematikan perjuangan itu berat. Dan ngeri, perjuangan itu nggak mudah. Perjuangan itu tidak mudah. Kita butuh teman banyak. Kita butuh teman-teman yang ketika kita tergelincir, teman-teman yang mengambil tangan kita, teman-teman yang ketika melihat saudaranya itu jatuh, dia itu berjuang untuk menyelamatkan, bukan malah menginjak-injak, bukan malah memboikot, bukan malah meninggalkan. Kita butuh teman-teman ketika kita sedang jatuh itu datang kepada kita, kemudian kita itu diselamatkan. Nah itu apa? Kita itu butuh teman-teman yang seperti itu. Ketika kita memiliki teman sedang digelincirkan oleh syaitan dan musuh-musuh Allah Ta'ala, maka datang wali-wali Allah yang siap menyelamatkan. Oleh itu kenapa Rasulullah itu ketika ada seorang sahabat yang tergelincir, sahabat juga manusia biasa, mereka bukan manusia yang maksum, mereka manusia. Kalau seandainya sahabat itu berbuat dosa, apalagi kita, nggak ada di antara kita yang selamat dari dosa. Sahabat saja jatuh gitu. Ada seorang sahabat yang berzina, ya, sampai akhirnya hamil. Ada seorang sahabat yang minum khamr, sampai akhirnya dicambuk sama Rasulullah gitu. Ya. Demikian juga ada seorang sahabat yang curang dalam jual beli, sampai Rasulullah itu ketika masuk ke pasar memasukkan tangannya ke sebuah wadah gandum, maka Rasulullah mendapatkan di dalamnya itu ada gandum yang kena air. Maka Rasulullah tanya, ini apa ini nih? Dia tanya, ya Rasulullah, ini gandum kena air hujan. Rasulullah tanya, kenapa nggak taruh di atas? Kalau ditaruh di atas nggak ada yang beli ya Rasulullah itu. Coba ya, sahabat loh ini. Bahkan ada zaman sahabat sampai ditegur sama Allah Ta'ala itu dalam surat Jumat itu, ya kan? Dalam surat Jumat kan Rasulullah itu khutbah ketika ada barang dagangan masuk ke Madinah, orang keluar semua gitu. Coba ingat, Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh para sahabat gara-gara itu gitu. Sampai akhirnya kan ditegur sama Allah Ta'ala kan itu. Berarti menunjukkan apa? Sahabat itu juga manusia mereka itu. Yang sahabat itu juga manusia. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tolong tegakkan hukuman bagi saya. Akhirnya ditanya, kenapa? Saya mencium wanita yang belum dihalalkan ya Rasulullah itu. Mereka juga berbuat dosa gitu. Menunjukkan apa? Sahabat itu juga manusia gitu. Cuma hebatnya mereka
ketika mereka berbuat dosa, mereka siap kembali kepada Allah Ta'ala dan siap menanggung risiko terhadap dosa mereka. Kalau seandainya dosanya sampai harus dihukum had itu apa? Dihukum secara fisik, contohnya dirajam, sahabat siap. Dicambuk ketika minum khamar, siap. Karena apa? Karena mereka itu pengen dibersihkan dosanya. Nah itu apa? Kalau seandainya sahabat itu juga ada yang seperti itu, jatuh dalam dosa itu ada. Ada seorang sahabat yang ketika dia itu minum khamar dicambuk sama Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang mengatakan, wahai tuanku, laknatilah orang ini. Berkali-kali dicambuk sama Rasulullah, nggak tobat-tobat dia itu. Maka Rasulullah mengatakan, la tu'inu syaiton ala akhikum. Kalian jangan bantu syaitan untuk menjerumuskan teman kita ini. Ini teman kita itu sekarang lagi digelincirkan oleh syaitan sampai dia jatuh dalam dosa dan maksiat. Kok malah kita injak-injak gitu loh, malah kita singkirkan orang itu. Jangan, ayo kita selamatkan itu. Dengan cara apa? Kita doakan. Dengan cara apa? Ayo kita pegang tangannya supaya dia itu ngaji lagi itu, supaya dia itu kembali lagi ke sunnah itu. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita itu yang futur itu banyak gitu. Mungkin kalau antum kan masih baru ngaji mungkin nggak tahu kan itu, tapi yang sudah lama-lama juga, yang sudah kenal sunnah 10 tahun, 20 tahun. Pertanyaan, antum yang masih ngaji, walaupun antum sudah kenal sunnah 20 tahun, 30 tahun, pertanyaan, teman-teman antum pada kemana gitu? Di mana mereka itu? Mereka sudah pada hilang gitu. Kalau mereka nggak kita selamatkan, kita ajak lagi, ya mereka semakin digelincirkan oleh syaitan kan. Nah itu bahwa kita itu punya ukhuwah imaniyah itu lebih kuat daripada ukhuwah duniawiyah. Kita mungkin punya komunitas dunia, komunitas motor, komunitas apalah itu, nah, sepeda atau komunitas apa itu. Mereka komunitas dunia saja itu ukhuwahnya luar biasa, mereka itu saling membantu kan itu. Lah anehnya itu terhadap apa? Kita yang punya ukhuwah imaniyah dibangun di atas sunnah itu saja terkadang tolong menolong itu nggak ada. Bahkan ketika melihat teman kita itu jatuh malah tepuk tangan itu. Ya, ketika teman kita itu tergelincir malah ditinggalkan, malah dicaci maki gitu. Sehingga apa? Sehingga persahabatan itu sudah nggak ada di kita ketika seperti itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu mencintai untuk saudaranya seperti dia itu mencintai untuk dirinya sendiri. Oleh kita bahwa untuk istiqomah menjadi wali-wali Allah itu nggak bisa sendirian. Kita butuh teman-teman yang terus mensupport kita, terus membantu kita, terus mengingatkan kita, terus menyelamatkan kita. Kalau kita itu sedang tergelincir, itulah teman-teman kita yang sejati. Oleh itu kalau kita perhatikan di sini intinya untuk mendapatkan tingkatan wali Allah yang paling tinggi itu, maka kita itu harus mengamalkan yang wajib. Setelah itu kita harus berjuang untuk mengamalkan yang sunnah. Kita meninggalkan yang haram. Setelah itu kita berjuang untuk meninggalkan yang makruh. Itu salah satu cara supaya kita itu bisa dekat sama Allah Ta'ala. Kita sampai mendapatkan gelar wali. Wali, orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu, bagaimana supaya kita itu mendapatkan gelar wali. Kalau tadi kan wali Allah itu yang paling terbaik, orang yang mengamalkan wajib ditambah dengan yang sunnah. Kemudian yang kedua, supaya kita mendapatkan gelar wali itu apa? Kita itu harus beriman dan bertakwa. Syaratnya kita itu harus beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah sedih terhadap dunia. Sehingga hartanya bertambah ya biasa, hartanya berkurang ya biasa. Dia melihat musuh yang luar biasa besarnya nggak takut, biasa mereka itu. Kenapa? Karena mereka itu dekat sama Allah Ta'ala. Mereka nggak pernah takut dengan hamba ketika mereka sudah dekat sama Sang Pencipta. Setelah itu Allah mengatakan, siapa mereka itu? Wali-wali Allah yang nggak pernah takut dan sedih itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yaitu wali-wali Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Maka yang kedua yang harus kita kuatkan juga itu iman kita. Kita kuatkan iman kita dan ketakwaan kita. Iman itu apa? Iman itu keyakinan yang menancap dalam hati. Dan keyakinan itu puncak ilmu. Puncak ilmu itu namanya yakin. Maka tidak mungkin kita itu bisa beriman kalau kita itu nggak punya ilmu. Terus bagaimana supaya kita itu beriman, kuat iman kita? Ya belajar, duduk di majelis ilmu. Sehingga apa? Imannya ulama
beda dengan imamnya orang awam, walaupun sama-sama beriman. Kenapa? Iman itu yakin. Karena saya punya ilmunya dalam masalah ini, saya yakin sekali lah itu, karena saya punya ilmunya itu. Tapi kalau Anda yang nggak punya ilmunya dalam masalah ini kan masih ragu-ragu gitu itu. Benar nggak sih masalah ini kan itu? Kenapa? Karena Anda nggak punya ilmunya. Nah, itu namanya yakin. Yakin itu tingkatan ilmu yang paling tinggi, itu dinamakan dengan keyakinan. Kemudian yang ketiga, supaya kita itu mendapatkan gelar wali, kekasih Allah Ta'ala, yang dicintai sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita berjuang untuk mengamalkan semua sunnahnya Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Sunnah itu apa? Sesuatu yang datang dari Rasulullah, mau hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, itu namanya sesuatu yang dinamakan sunnah, sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada orang-orang, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang mengaku cinta sama Allah Ta'ala, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah SAW. Kalau kalian berhasil mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mencintai kalian. Nah, kalau Allah sudah mencintai, mesti dekat hamba itu. Pasti hamba itu akan menjadi wali Allah Ta'ala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya yang ketiga, kita kalau pengen mendapatkan gelar wali Allah Ta'ala itu, kita harus berjuang mengamalkan sunnahnya beliau, sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu nanti ada yang sunnahnya itu namanya sunnah qauliyah, sunnah yang sumbernya dari sabdanya beliau. Beliau bersabda, sabda-sabda beliau kita pelajari, kita baca, kemudian kita berjuang untuk mengamalkan. Kemudian yang kedua, ada sunnah beliau itu yang sumbernya dari sunnah fi'liyah, dari perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, terkadang sunnahnya beliau itu dari namanya sunnah diamnya beliau, yaitu sunnah itu dari diamnya Rasulullah SAW, takririyah. Rasulullah itu mengakui, Rasulullah itu tidak mengamalkan, dia tidak mengatakan, tapi Rasulullah itu mendiamkan. Ada seorang sahabat yang mengamalkan, kemudian dibiarkan sama Rasulullah. Apalagi Rasulullah yaitu mengakui perbuatan itu, maka itu namanya sunnah juga, dinamakan dengan sunnah takririyah. Seperti misalkan ketika ada orang, dia itu cinta sekali dengan surat Al-Ikhlas, sampai dia itu kalau sholat menjadi imam, pasti sebelum ruku bacanya Al-Ikhlas. Rasulullah nggak pernah mengamalkan itu, sahabat itu yang mengamalkan. Maka Rasulullah tanya, coba tanya kepada sahabat itu yang jadi imam, kenapa dia itu baca surat Al-Ikhlas? Maka dia mengatakan, innaha sifatur rahman, surat Al-Ikhlas itu adalah sifatnya Allah. Fa'ana uhibbu an aqra'aha, saya itu senang sekali membacanya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, akhbiruh annallaha yuhibbah, kabarkan kepada orang itu Allah telah mencintai dia disebabkan dia itu mencintai surat Al-Ikhlas. Itu namanya takririyah, yaitu apa? Rasulullah itu mendiamkan, apalagi mengakui perbuatan sahabat. Bukan Rasulullah yang mengamalkan, itu namanya sunnah takririyah. Kemudian yang keempat, terkadang sunnah dari Rasulullah itu dinamakan dengan sunnah wasfiyah, sifat karakternya beliau. Jadi Rasulullah itu karakternya apa? Rasulullah itu karakternya kalau marah itu diam. Rasulullah itu kalau marah diam berarti menunjukkan Rasulullah itu marah. Jadi Rasulullah itu kalau sudah diam marah, mukanya merah. Nah, itu namanya karakternya Rasulullah. Jadi itu namanya karakter itu banyak lah, ya karakter kita lah itu. Maka kita itu berjuang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sudah berhasil mengikuti sunnah Rasulullah, maka nanti kita itu akan dicintai sama Allah Ta'ala. Kalau kita sudah dicintai, ya pasti kita akan dekat sama Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya kalau kita itu pengen mendapatkan gelar wali Allah Ta'ala, kita itu mengamalkan tiga ini. Kita mengamalkan tiga ini. Yang pertama, kita mengamalkan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Yang kedua, kita berjuang untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Iman itu urusan ilmu, takwa itu masalah perbuatan. Kita terus belajar, kemudian kita mengamalkan ilmu kita, belajar lagi, mengamalkan ilmu kita. Itu namanya orang mukmin dan bertakwa. Kemudian yang ketiga, kita berjuang untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau saya itu sudah mencintai hamba itu, saya akan menjadi pendengarannya ketika dia itu mendengar. Saya akan menjadi penglihatannya ketika dia itu melihat. Saya akan menjadi tangannya ketika dia itu memegang.
Saya akan menjadi kakinya ketika dia itu melangkahkan. Maksudnya apa? Saya itu akan menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi matanya, menjadi telinganya. Maksudnya itu kata para ulama, beliau mengatakan maksudnya itu ketika orang itu hatinya sudah cinta sama Allah Ta'ala, maka semua anggota badan itu akan dikerahkan untuk mencintai Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya itu. Kalau sudah kita itu, jadi hati itu kayak raja. Hati itu raja. Kalau orang itu sudah cinta sama Allah Ta'ala, maka raja itu akan memerintahkan semua prajuritnya untuk mengamalkan apa yang dicintai sama raja. Sehingga apa? Matanya akan diarahkan sama hati untuk mengamalkan amal-amal yang dicintai sama Allah Ta'ala. Telinganya akan diarahkan oleh hati raja untuk mendengar apa-apa yang dicintai sama Allah Ta'ala. Tangannya akan mengamalkan amal-amal yang dicintai sama Allah Ta'ala. Kakinya dan semuanya itu. Sehingga apa? Raja itu ketika sudah mencintai sebuah aktivitas, semua prajuritnya akan dikerahkan ke situ semua. Demikian juga apa? Raja hati kita itu kalau sudah cinta sama Allah Ta'ala, semua anggota badannya itu akan diarahkan ke sana. Yaitu apa? Akan mendekatkan kepada siapa yang dicintai. Sehingga apa? Mata dia itu tidak melihat kecuali yang baik saja. Telinga dia tidak mendengar kecuali yang baik saja. Tangan dia tidak memegang kecuali yang baik saja. Kenapa? Karena hatinya itu, rajanya itu cinta sama Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan bahwasanya Allah itu akan menjadi tangannya, dan yaitu Allah akan menjadi arahan semua penglihatan, arahan semua pendengaran, semua gerakannya itu semuanya itu akan mengarah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu dinamakan dengan maksudnya saya akan menjadi tangannya, saya akan menjadi kakinya, saya akan menjadi penglihatannya, pendengarannya. Maksudnya seperti itu. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan, faman asyara ila ghairi hadza, siapa yang menafsirkan hadis ini, saya akan menjadi tangannya, saya akan menjadi kakinya, mas, bukan seperti yang kita fahami ini, yaitu apa maksudnya? Orang kalau sudah mencintai, raja kalau sudah mencintai sesuatu, semua prajuritnya akan dikerahkan ke sana. Kalau bukan ini, maka beliau mengatakan fa innama yushiru ilal ilhad, maka nanti dia itu nanti akan jatuh kepada perkara-perkara yang kufur. Seperti apa? Minal hulul wal ittihad, seperti anggapan orang-orang hululiyah dan anggapan orang-orang ittihadiyah. Karena nanti apa? Orang-orang yang mengatakan manunggaling kalau Gusti, itu nanti dalilnya pakai hadis ini. Jadi kata mereka, wali itu kalau sudah jadi wali, Allah itu akan menitis di dalam tubuhnya, menyatu antara Allah dan hamba. Kalau sudah menyatu, sudah nggak ada sholat lagi dia. Kenapa? Mau sholat kemana wong? Allah di dalam diri saya itu. Allah sudah menitis dalam diri saya itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia itu memahami dengan pemahaman yang menyimpang. Jadi kalau memahami hadis ini nggak seperti apa yang kita sebutkan, kata beliau mengatakan, berarti dia itu akan jatuh kepada penyimpangan. Penyimpangan sama ada namanya hulul. Kalau hulul itu Allah itu menitis dalam hati hamba, itu namanya hulul. Kemudian kalau ittihad yaitu namanya keyakinan wahdatul wujud. Nah, itu beda loh, akidah wahdatul wujud sama hululiyah itu beda. Seringnya itu kalau wahdatul wujud diartikan dengan manunggaling kala Gusti, bukan. Itu bukan manunggaling kala Gusti, bukan. Jadi ada dua akidah yang hampir mirip tapi beda, arahnya beda. Yaitu akidah namanya wahdatul wujud. Kalau ini yang dicetuskan sama Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi sudah dihukum mati zaman itu, dan itu kafir. Sudah dikafirkan sama para ulama. Yang dia mengatakan bahwa semua yang wujud itu adalah Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan bahwa anjing itu ya Allah, babi itu Allah. Semua yang wujud itu semuanya Allah Ta'ala. Itu kata mereka. Namanya akidah dinamakan dengan wahdatul wujud atau ittihadiyah. Kemudian yang kedua ada namanya akidah hululiyah. Kalau hululiyah itu dia itu masih mengatakan ini hamba, ini Allah. Allah menitis pada jasadnya hamba. Nah, itu dinamakan dengan akidah hululiyah. Hululiyah itu yang dinamakan dengan manunggaling kaula Gusti. Yang ke Indonesianya nanti dibawa sama Syekh Siti Jenar.
Syekh Siti Jenar dikafirkan sama Wali Songo. Jadi Wali Songo saja itu mengkafirkan itu. Tapi karena pemahaman Syekh Siti Jenar itu sangat mudah dan pas dengan kejawen, akhirnya diterima sama kejawen. Akhirnya muncullah namanya Manunggaling Kala Gusti. Itu pemahaman kejawen karena hampir sama, mirip. Nah, jadi seperti itu. Maka itu siapa yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang menyimpang, nanti akan jatuhnya ke situ. Itu kalau sudah sampai tingkatan wali, nanti dia itu akan menyatu dengan Allah Ta'ala, dan itu bahaya. Ini kalau sudah seperti ini kufur. Ini sampai tingkatan kufur. Kenapa? Karena dia merendahkan martabat Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin diliputi sama hamba. Kalau dia itu Tuhan itu dalam diri kita, berarti kan diliputi sama diri kita. Berarti kita lebih hebat daripada Tuhan. Maka orang yang mengatakan seperti ini mereka kafir. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan wala in sa'alani. Kalau dia itu sudah jadikan wali, saya sudah menjadi tangannya, kakinya dan semuanya, maka Allah Ta'ala mengatakan kalau dia minta sama saya pasti akan saya berikan. Kalau dia itu minta perlindungan kepada saya, pasti akan saya berikan perlindungan kepada orang itu. Akhirnya apa? Dia itu nanti lisannya sakti. Wali-wali itu lisannya sakti. Itu apa? Doanya mustajab. Doanya itu mustajab. Dia tidak mengomong satu ucapan kecuali langsung Allah benarkan ucapannya itu. Kenapa? Karena dia itu wali-wali Allah Ta'ala. Dan zaman dulu, makanya tadi saya katakan itu, tingkatan orang-orang wasabiquna sabiqun, generasi yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan, thulnatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka itu jumlahnya banyak di awal-awal generasi. Tingkatan para sahabat tabi'in itu banyak. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa qalilum minal akhirin, sedikit sekali dari manusia-manusia yang akhir. Seperti zaman kita itu, kita mencari orang yang doanya mustajab, susahnya luar biasa. Maka itu kalau kita perhatikan itu zaman sahabat, zaman tabi'in itu banyak sekali mereka itu mustajabud doa. Orang-orang yang doanya itu mustajab. Contohnya misalkan itu Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah cerita itu, ada cerita itu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah dituduh sama orang tua. Jadi ada orang tua, dia itu intinya punya masalah pribadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Punya masalah pribadi, kemudian setelah itu dia itu menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan orang yang gak pecus sholatnya, sampai difitnah, sampai dia itu wes kemana-mana lah, fitnah itu. Sa'ad bin Waqqas itu gak pecus sholatnya gak tumanina, semuanya gak sesuai dengan sholatnya Rasulullah dan yang lainnya. Difitnah kemana-mana itu sama orang tua itu. Akhirnya langsung dia itu mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allahumma in kana kadziban, Tuhanku, yaitu berdoa langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, wahai Tuhanku, jika seandainya bapak tua ini berdusta, yaitu dia itu memfitnah saya, fa'ami basarahu, tolong butakan matanya orang itu, wa'atil umrahu, dan panjangkan umurnya, wa'aridhu lil fitan, dan tolong paparkan dia untuk jatuh pada fitnah. Jadi didoakan sama Sa'ad bin Abi Waqqas 3 doa. Coba ingat, sahabat loh, Sa'ad bin Abi Waqqas saja itu difitnah juga sama orang. Yang karena urusan pribadi lah itu, namanya orang gak suka gitu. Apalagi sudah fitnahnya masuk ke masalah sholat, sholatnya gak pecus dan yang lainnya itu. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas sampai mendoakan kejelekan, 3 doa. Butakan matanya, panjangkan umurnya, dan jatuhkan dia pada fitnah. Akhirnya apa? Setelah mendapatkan doa dari Mu'adz ini, langsung matanya buta. Matanya buta, dan dia itu sampai tua gak mati-mati. Dan kerjanya dia itu apa? Kerjanya itu di jalan-jalan godain perempuan. Ya, kayak orang gila itu masa itu, sampai dia itu mana-mana itu godain perempuan itu. Jadi ya orang itu semuanya jijik sama dia itu, melihat dia itu, ketakutan melihat dia itu. Akhirnya ketika dia jalan, orang kalau melihat mereka itu pasti mereka ingatnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu. Maka kalau ditanya siapa sih orang itu kok kayak gini, orang sudah tua kayak gini itu, yaitu kayak orang sudah tua masih godain perempuan gitu. Maka orang-orang itu mengatakan syekhun kabirun maftun, orang tua yang mendapatkan fitnah. Kenapa? Asobat ni dakwatu Sa'ad. Sampai dia pun kalau ditanya seperti itu, kamu itu kenapa kok kamu seperti ini itu? Maka dia mengatakan, saya itu orang tua yang terfitnah disebabkan karena doanya Sa'ad kepada saya. Dia pun sadar juga itu doanya Sa'ad. Akhirnya dia seperti itu, langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala.
Ada juga seorang sahabat juga, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid itu pernah dia itu ribut sama seorang wanita disebabkan karena urusan tanah. Jadi intinya itu Sa'ad bin Zaid itu punya tanah sebelahan dengan tanahnya perempuan itu. Akhirnya perempuan itu mengaku itu tanahnya, akhirnya direbut sama wanita tua itu. Akhirnya setelah itu Sa'id bin Zaid dia berdoa, Allahumma in kanat kadzibatan, wahai Tuhanku, jika seandainya wanita ini adalah wanita yang dusta, fa'ami basaraha, tolong butakan matanya, waqtulha fi ardiha, dan bunuhlah, matikanlah wanita itu di tanah yang dia curi. Akhirnya subhanallah itu fa'amiyat, lalu setelah itu dia itu wanita itu buta. Fabainama hiya dzata lailatin tamshi fi ardiha, maka ketika malam hari dia itu berjalan di tanahnya, idz waqa'a fi bi'rin fiha, tiba-tiba dia itu karena buta nyemplung di sumur, famatat, kemudian dia itu mati di dalam sumur, di dalam tanah itu yang dia itu curi. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan kalau zaman dulu itu banyak orang-orang itu yang doanya mustajab, dia berdoa langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tapi zaman sekarang itu susah. Dan yang terpenting itu kalau kita itu pengen doanya mustajab itu, atur pola makan kita. Jangan sampai kita itu makan dari sesuatu yang Allah haramkan. Karena ini semuanya kan masuknya dari mulut. Ketika mulut ini masuk sesuatu yang haram, contohnya misalkan apa? Masuknya itu makanan yang haram, sukanya ghibah, sukanya mencela, sukanya memfitnah, itu tidak mustajab karena sudah kotor mulut kita ini. Tapi kalau kita itu pengen mulut kita itu sakti, maka ya harus kita hindarkan makanan yang haram. Kemudian kita hindarkan juga untuk dosa-dosa mulut, ghibah, kemudian namimah, ngadu domba dan yang lainnya. Niscaya bahwa doa kita itu mustajab. Maka itu karena kita berdoa nggak pernah dikabulkan itu. Kenapa? Masalahnya kita itu lisannya kotor gitu. Lisan kita itu sudah kotor dengan dosa-dosa lisan. Akhirnya doa kita itu nggak mustajab. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti insya Allah kita masuk di pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan kesalahan dan yang lainnya.